Hai guys, kali ini aku akan membaca Sisi Tergelap Surga. Ini tuh hadiah dari ulang tahunku. So kalian harus nonton videoku yang ulang tahun ke-17. Itu ya, you know lah kalian ini. Nah, kali ini setiap kali aku baca buku, selalu aku track ya, selalu aku catat progresnya di aplikasi Bookmori. Nah itu udah lama banget bacanya, dan selama ini waktu saat aku pakai aplikasi itu, aplikasinya itu membantu banget buat aku melihat progres membaca bukuku gitu. So temani aku ya guys. Aku baru baca tadi pagi jam 4 pagi baru baca. Setelah 1 bulan dapat ini baru baca. Aku akan memasuki chapter kedua di halaman 29 dan aku sudah nge-track ini di Bookmori. So ya, let's get started. Mbak, ini kan selututnya. Apa? Kita lagi mau tidur. Di mana? Ya di atas. Siapa yang disuruh dia loh? Ya? Oke? Mbak nyuruh nih ya? Iya. Ayo mau tidur. Oke guys. Guys, menariknya adalah di sini itu ada campuran bahasa Sunda yang diucapkan oleh salah 2 tokoh di buku ini, yaitu ada yang bernama pasangan suami istri, Sobirin dan Nunung. Mereka campur-campur, kadang Sunda, kadang Indonesia. Dan dimana aku tuh pernah ke Bandung, jadi aku merasa kayak wow, kayak ya suka lah gitu ada bahasa Sunda gitu karena pernah ke Bandung. Jadi kayak aku ngulangi kata-kata tuh, misalnya kayak gini, Pak, itu si Ujang tadi tanya ruaiku, si Leha itu nama orang. Terus si Sobirin jawab, ah bae weh da budakna sorangan atuh. Aku nggak tahu ya apa aksennya kayak gimana, kayak gini ternyata bahasanya. Jadi bahasa Sunda dari biarin aja itu bae weh, ah bae weh gitu. Jadi dan di sini tuh juga tertera bahasa Indonesianya tuh guys. Guys, pasutri yang bernama Sobirin dan Nunung ternyata dulunya punya anak, dan anaknya meninggal karena sakit. Ya ini kan ceritanya kan tentang masyarakat yang kekurangan secara ekonomi. Jadi anaknya sakit dan tidak bisa diselamatkan, meninggal, yaitu karena kekurangan ekonomi. Dan padahal sebelum anaknya itu meninggal, si Sobirin itu benar-benar perhatian dan peduli gitu loh, sangat amat peduli. Nah sejak anaknya meninggal, dia kayak mayat hidup gitu guys. Dan aku ya semenjak nonton drakor When Life Give You Tangerines, aku jadi kayak punya pemikiran kalau anak yang ditinggal meninggal sama orang tuanya itu berat, tapi lebih berat
orang tua ditinggal meninggal sama anaknya. Kan orang tuanya kan hidup sambil meratapi anaknya yang meninggal. Jadi ya ini juga terjadi pada karakter ini. Meninggal. Dengerin ya guys. Orang miskin tidak berhak sakit. Orang miskin tidak boleh mati. Mereka yang hidup tanpa pernah mengenal kata manja, anaknya justru paling sering mengalami kehilangan, diinjak, dan dijatuhkan. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Itu dia penutupan dari chapter 2 di buku Sisi Tergelap Surga. Ya, nanti setiap chapternya aku usahakan untuk membuat video. Dan oke. Gitu aja. Pada bagian aku bacain chapter 1. Nah itu chapter 1 tuh diawali dengan karakter Rini dan Yuyun. Rini gadis mungil berumur 25 tahun dengan gadis mungil berumur 25 tahun. Pekerjaannya ya mirip-mirip Elsie gitu. Kalau Yuyun dia tuh menikah dengan orang yang tidak dia cintai atau orang yang tidak mencintai Yuyun gitu. Jadi dari sengsara dia gitu loh. Guys, gitu aja. Dadah. Oke guys, kali ini aku akan review ulang buku Sisi Tergelap Surga. Sebelumnya aku sudah membuat video juga kan. Nah itu tuh secara langsung setelah aku baca langsung aku review. Tapi sekarang aku review ulang karena sebelumnya aku udah baca dan sekarang aku mau review lagi agar aku ingat dan kalian juga tahu. Dan video kemarin tuh aku sampai halaman berapa ya? Pokoknya halaman awal-awal kan. 3 chapter di awal. Nah sekarang aku sudah sampai 268 halaman. Ya, aku ada di 268. Di chapter, aku nggak tahu chapter berapa. Karena ini nggak ada daftar isinya. Sebenarnya seharusnya ada, ya biar memudahkan untuk mencari. Karena di bagian depannya, bagian babnya itu pun juga nggak ada angka-angkanya. Jadi kayak gini penampilannya. Oke. Aku cerita. Pertama, ada salah satu chapter di sini yang bernama Danang dan Esi. Aku kenalkan dulu. Danang ini ya seperti remaja atau seseorang laki-laki yang merantau di kota besar kayak gitu. Jadi orang tuanya nggak ada, bukan di kota itu, entah kemana nggak tahu. Dan Esi ini adalah orang tuanya itu dikenal baik dan bahkan bapaknya Esi ini tuh seorang kiai atau ulama gitu. Nah dan aku cerita dulu tentang Danang gimana di mata masyarakat setempat. Jadi Danang ini orangnya tuh ramah, baik, soleh di luarnya ya. Orang-orang lihat Danang tuh kayak gitu dari luarnya. Ramah, baik, soleh, pengertian, pokoknya kayak soft boy gitu loh. Nah terus si Esi ini benar-benar kayak bunga desa, apa ya sebutannya? Bunga desa maksudnya. Pokoknya Esi ini tuh kan cewek alim, terus kelihatan kayak
suci gitu, cewek suci, cewek bersih gitulah orang-orang pandang. Jadi sekampung itu suka sama Esi, cowok-cowoknya jatuh cinta sama Esi. Bahkan sebejat apapun cowoknya suka sama Esi. Jadi saking kayak menawannya solehah gitu ya. Habis itu ya mereka image-nya sama-sama baik kan, image-nya mereka. Dan ternyata di chapter Danang dan Esi diceritakan bagaimana sosok asli, bukan sosok asli, sisi lain dari Danang dan Esi. Dikasih tahu pekerjaan Danang. Oke, Danang itu pekerjaannya waria. Jadi dia LC waria. Ya aku nangkapnya gitu sih. LC waria. LC itu ladies companion ya itu. LC. Jadi aku saranin kalian nonton Lovely Man, film Indonesia Lovely Man. Itu sebagian besar menceritakan pekerjaan Danang, sebagian besar. LC waria, benar. Jadi kayak mereka tuh hampir setiap kali kerja mereka pakai softtek. Itu apa manfaatnya? Tapi Danang beli softtek yang cooling fresh, jadi membuat dingin bagian bawahnya. Nggak tahu kenapa itu buat apa manfaatnya tuh nggak tahu. Nah, kayak gini ternyata. Jadi kayak mereka tuh make upan dan gini-gini dan lika-likunya tuh banyak banget guys. Bahkan berat banget pekerjaan itu gitu. Nah, suatu ketika Danang lagi makan tuh di nasi padang, di warung padang, makan sambil pakai baju waria masih. Ini tetap aneh lah sama orang-orang. Tapi warung nasi padang ini sudah langganan sama Danang, jadi kayak biasa aja pemilik warungnya. Tapi ya para pelanggan ya merasa aneh dong. Nah habis itu makan, tiba-tiba Esi datang. Nah relationship antara Danang dan Esi ini sebenarnya adalah Esi selalu menatap jijik dan hina ke Danang. Nah sebelumnya itu aku belum tahu pekerjaan Danang itu apa. Jadi kayak kenapa sih Esi ini kok kayak gitu natap ke Danang, kan Danang cowok baik-baik gitu. Dan ternyata disinilah ternyata Esi sebelum ini Esi udah tahu pekerjaan Danang itu apa gitu. Jadi pas makan di warung nasi padang itu Danang dan Esi ketemuan secara tidak sengaja. Habis itu Esi nanya gini, kamu tahu pekerjaan ini itu haram, tapi kenapa kamu lakuin gitu. Habis itu Danang jawab kayak gini nih, ini momen epicnya. Danang nanya kayak gini, kamu beragama kan? Terus Esi jawab, iya. Terus Danang jawab lagi, tapi kok udah ngisi dulu, maksudnya hamil di luar nikah. Esi sudah hamil di luar nikah. Oh my goodness. Mereka ini sama-sama ada kekurangannya dan aku juga, maksudnya kayak image-nya ini kan sebelumnya aku cuma kenal mereka dari image luar dan ternyata dalamnya oh my god. Akhirnya mereka saling menasihati dan sejak saat itu Esi tidak memandang Danang hina atau tatapan jijik gitu, enggak, udah. Dan ternyata wow banget. Dan pas aku tahu Esi ini hamil di luar nikah, itu semakin deket banget sama ceritanya Lovely Man. Silakan nonton. Oke, bener-bener persis banget gitu. Harus nonton. Yang paling ngena banget itu adalah bagian Juleha dan Ujang. Jadi Juleha ini tuh seorang perempuan. Dia adalah LC, bukan LC waria tapi LC, ladies companion. Ya, dia sudah bekerja lama menjadi LC. Dan Ujang adalah anaknya udah
bercampur-campur, jadi nggak nentu juga bapaknya siapa. Nah tapi ada cerita, jadi Juleha itu diperkosa, entah, iya diperkosa, tapi maksudnya diperkosa itu gini loh, diperkosanya itu dia kalau nggak salah ya ceritanya gini, jadi ada satu orang nyewa dia, dia bilangnya satu orang aja, jadi pesan untuk satu orang gitu, tapi malah yang datang berbondong-bondong, misalnya ada 5 orang, jadi Juleha dan 5 laki-laki, jadi mereka boom boom, kayak oh my god, ya diperkosa mereka, Juleha ditipu. Jadi ya Ujang dari situ, jadi kehidupan Ujang dari kecil hingga SD, nggak tahu umur berapa ya Ujang, itu hampir selalu dijahatin sama Juleha, ngerti lah ya. Juleha marah, stres, pulang kerja itu kadang suntuk, jadi marahin Ujang. Saya kasihan juga. Tapi ya Juleha itu bekerja kayak gitu ya demi hidup dan demi anaknya kan. Dan ini loncat langsung ya. Ada suatu chapter Ujang dan Juleha lagi, barusan banget aku baca tadi, sedih banget gila. Jadi ada suatu malam itu tuh ulang tahunnya Juleha, dan Ujang ini ya setiap kali Juleha kerja, kan pulangnya tengah malam terus ya, jadi setiap Juleha kerja, Ujang ini ke rumah tetangganya, dan tetangga ini jualan tahu jablay. Jadi Ujang tahu cara masak tahu jablay dan sering makan tahunya. Dan saat ulang tahunnya Juleha, Ujang masak tahu jablay sendiri sampai tangannya melepuh, bukan titik-titik minyak gitu loh, tapi ya nggak parah gitu. Dan Juleha merasa tersentuh karena Juleha bahkan nggak ingat ulang tahunnya sendiri. Dia lupa akan hal-hal kecil untuk bahagia, tuh lupa dia. Jadi kayak dia merasa tersentuh. Ujang bikinin dia tahu jablay, dan akhirnya oh my god, mereka tuh so sweet banget, sweet antara ibu dan anak itu loh. Wah, tersentuh banget aku. Dan Juleha cuma makan sekali, sisanya untuk Ujang, karena Juleha tahu Ujang itu lapar, jadi ya dia senang banget Ujang. Setelah itu akhirnya merasa tersentuh Juleha, akhirnya Juleha ngomong ke Ujang, maafin ibu ya nak, selama ini jahat, maafin ibu ya Jang. Terus Ujang jawab kayak gini, kenapa bu? Juleha bilang, karena selama ini ibu jahatin kamu. Katanya Ujang, enggak kok bu, gitu. Pokoknya Ujang ini bilang kalau enggak apa-apa, ibu nggak jahat, Ujang sayang ibu gitu. Oh my god. Setelah itu Juleha bilang gini, sebentar lagi kan ulang tahunnya Ujang, nanti ibu belikan mainan di pasar ya, habis itu kita makan burger di McD. Ujang mau mainan apa? Akhirnya Ujang bilang ada mainan robot apa gitu, dan sama jam benten hijau kan. Habis itu akhirnya oh ya udah. Habis itu, dan sejak saat itu Ujang gak pernah lihat lagi ada cowok masuk rumahnya. Jadi kan kadang Juleha itu melayani customer itu di rumahnya sendiri, jadi kan sampai Ujang itu lihat sendiri. Akhirnya Juleha jualan gorengan di pinggir jalan dan jualan rokok. Dan kadang kalau misalnya ada pedagang lain yang minta pijet dan dikasih uang, Juleha mau, asalkan itu halal. Dan makin lama Juleha sadar kalau uangnya tuh gak seberapa, bahkan gak sampai 50.000 sehari gitu. Dan bahkan kalau misalnya Juleha jadi LC, itu tuh bayarnya sampai ratusan ribu. Jadi wah, menurun drastis gitu. Dan setelah itu tiba-tiba kan Juleha ini kan mikir ya, aku mau beliin anakku ini 2 mainan dan makan di McD, gimana caranya?
tiba-tiba ada tawaran dari klub sebelumnya yang dia jadi LC. Katanya ini loh ada customer kaya, dia bisa bayar kamu 3 juta. Akhirnya oh my god, akhirnya Juleha mau, padahal dia sudah niatkan untuk mencari uang halal untuk Ujang, tapi kok menerima tawaran itu. Akhirnya sudah, dan dapatlah uang itu. Akhirnya di hari Ujang ulang tahun, Juleha masakin Ujang telur ora-ari, dan malamnya itu ya, dan besok paginya hari H Ujang ulang tahun, mereka pagi banget itu Juleha ke pasar buat beliin mainan, 2 mainan itu. Tapi yang jam tangan benten tuh bener, tapi yang robot ini salah. Akhirnya kayak Ujang buka, kayak merasa kecewa. Tapi Juleha tahu Ujang itu merasa kayak kecewa salah mainannya, tapi Ujang bilang kayak gini, oh nggak apa bu, ini loh tetap bagus bu gitu. Jadi ya Ujang bilang gak apa, tapi Juleha merasa gak enak. Yaudah nanti kita keluar lagi ya ke pasar, beli lagi yang kamu inginkan. Habis itu pulangnya kita makan burger di McD ya gitu. Akhirnya mereka ke pasar. Nah habis itu wah, dapat mainannya, dapat. Ujang bener-bener seneng banget gitu ya kan ya, seneng banget pol. Terus akhirnya mereka jalan kaki ke McD. Ujang dengan senangnya bersama mainannya. Juleha merasa kayak aduh, kayak dia tuh terus-terusan ngecek HP-nya buat kayak ada tawaran gak ya untuk membiayai hidup mereka, ada tawaran gak ya. And out of nowhere, like boom, duar, Juleha ketabrak dan meninggal. Jadi ada truk nabrak Juleha dan Juleha meninggal. Itu ketepaan ada Ujang di situ. Kenapa kok sama Ujang menyaksikan ibunya ketabrak. Kasihan loh, anak umur segitu loh, masih kecil. Jadi Ujang langsung lepas mainannya kayak sok, dan kakinya lemes. Akhirnya sudah ya Juleha meninggal. Dan pada akhirnya Ujang diangkat menjadi anaknya tetangga yang jualan tahu jablay itu. Hell ya, kasihan banget. Dan itulah 2 cerita yang ngena di hatiku. So hell yeah, thank you for listening and watching this video, and watching this video, and bye bye.